Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video saya yang paling sederhana di antara sekian video yang ada di channel YouTube, karena saya menggunakan kamera. Begitu melakukan gerakan tinggal menaruh kamera di depan, selanjutnya dilakukan gerakan. Nah teman-teman, beberapa video yang sering saya unggah sebelumnya, tujuan tayangan video seperti ini merupakan hanya tujuan berbagi, tidak lebih daripada itu ya, karena mengingat menurut analisa saya, ketika teman-teman sudah mengatakan usia lanjut seperti saya sekarang sudah mencapai usia 62 tahun lebih atau mendekati 63 tahun, ketika berbicara berolahraga dengan menggunakan media samsak, di mana kita semua tahu bahwa samsak tersebut merupakan suatu alat yang digunakan oleh teman-teman ataupun kerabat di dalam konteks yang namanya olahraga bela diri seperti pencaksilat, karate, tinju, taekwondo, serta yang sekarang lagi kerennya adalah MMA. Nah, ketika sekali lagi berbicara samsak, di mana sudut pandang beberapa teman yang saya sering ajak diskusi, melakukan gerakan di depan samsak ya harus dengan tenaga besar ataupun gerakan cepat, pukulan yang menggunakan tenaga yang besar ataupun full tenaga. Namun di beberapa video ataupun di awal saya mulai mengunggah video yang bernuansakan olahraga menggunakan media samsak, saya sering katakan, menurut saya ketika kita berbicara samsak di usia lanjut, apalagi sudah mencapai di atas 50, sekarang saya sudah 63, mendekati 63 begitulah. Jadi saya punya beberapa metode ataupun teknik pakem di mana tidak juga mengurangi rasa berolahraga. Seperti kita ketahui, tujuan berolahraga merupakan menggerakkan otot-otot baik yang ada di pinggang, kepala, leher, dada, lengan, betis, paha, pinggang, pinggul, serta yang lainnya. Nah, gerakan yang kita gunakan dalam melakukan aktivitas sebagai medianya samsak tentu tidaklah begitu jauh. Di saat kita berpikir ataupun melakukan gerakan menggunakan kaki, tangan, tangkisan, pukulan, serangan, serta yang lainnya dengan media samsak, bisa saat menjadi atlet ya tentu hal tersebut merupakan samsak itu adalah partner. Jadi seolah-olah dia adalah lawan tanding ataupun lawan kita di ring nanti. Nah, dan hal itu dicermati ataupun dilakukan dengan gerakan cepat, gerakan dengan strategi, dengan full power kepala. Kita harus melakukan gerakan dengan menggunakan tendangan bertenaga besar ataupun menggunakan pukulan bertenaga besar. Akan tetapi kebalikan dari hal tersebut ketika kita berbicara di usia lanjut, saat tentunya hal tersebut tetap kita gunakan pakem itu, namun yang polanya kita lakukan adalah sedikit berbeda. Artinya di saat melakukan gerakan ataupun pukulan arah badan samsak, baik dengan menggunakan kaki yang disebut dengan tendangan ataupun dengan gerakan tangan yang disebut dengan cara pukulan, itu tentu kita harus sadari di saat usia muda dengan usia lanjut, secara power fisik, bentuk tenaga, bentuk power tenaga ataupun bentuk tubuh itu akan berbeda. Tentu saya gunakan dalam hal ini ketika melakukan gerakan seperti sekarang ini ya tidaklah menggunakan full power dengan sedikit tenaga, yang penting samsak yang datang dari arah yang berlawan menuju ke arah pertahanan kita itu adalah tentunya kita tidak boleh kalah dengan ayun samsak tersebut. Nah, hal ini secara poinnya lakukan gerakan dengan satu, seperti teman-teman perhatikan dari awal gerakan, yaitu dengan menggunakan gerakan lurus ke depan dengan catatan tumit kaki baik yang kanan ataupun kiri mengenai atau menyentuh badan samsak. Nah, hal ini memang perlu pelatihan yang konsisten agar ujung kaki di saat kita menjulurkan ke daerah badan samsak tidak terjadi sesuatu hal yang
tidak kita inginkan seperti keseliu atau berlecet. Nah, power yang kita gunakan tidaklah sama dengan apa yang saya sampaikan di depan tadi, atau tidak full power, karena kita secara alami mengingat masa ataupun usia kita sudah berlanjut. Dan teman-teman, saya perlihatkan dulu dengan durasi waktu kurang lebih hampir 5 menitan lebih itulah, dengan menggunakan gerakan yang secara konsisten tadi. Saya sudah rasakan, teman dapat perhatikan keringat yang ada di leher saya, di lengan ataupun di arah ataupun di posisi kepala. Ya cukuplah bagi usia 63 tahun ini, dengan gerak-gerakan santai saya masih dapat menggeluti olahraga yang menggunakan media samsa walaupun dengan tidak menggunakan full power. Sehingga dalam berolahraga di usia lanjut menggunakan media samsa, tentu hal ini teman-teman dapat perhatikan. Kalau kita berbicara gerakan dari arah kepala, ya gerakan kita dapat menggerakkan leher, dada, lengan, pinggang, pinggul, paha, tentu juga otot-otot yang lainnya. Jadi kolaborasi antara kita menggunakan gerakan tangan dan gerakan kaki itu akan menjadi suatu gerakan yang mesti harus bersinergi atau berkolaborasi di antara satu otot dengan otot yang lainnya. Ditambah lagi dengan walaupun kita hanya menggunakan satu gerakan seperti teman-teman perhatikan tadi, kita dapat bermain gitu lah. Jadi istilahnya menggunakan gerakan sedikit pukulan ke arah belah samsa yang seperti kita bermain gitu. Nah, tentu juga dalam hal ini, apakah yang dapat kita tarik kesimpulan dari gerak-gerakan walaupun secara pelan, tidak menggunakan full tenaga atau seperti bercanda gitu. Kita dapat mengelastisitas otot kita, baik yang dari pinggang, pinggul, lengan, bahu, leher, serta perut dan lain sebagainya. Untuk bergerak di usia 63 ini, ya paling tidak sambil waktu dengan pengambilan gambar atau yang saya sampaikan di depan tadi, hanya memasang kamera di depan, kami melakukan gerakan dengan durasi waktu kurang lebih 1,5 menit. Saya berhenti sejenak, ya, paling jalan-jalan di halaman. Nah, selanjutnya kembali melakukan gerakan secara konsisten dengan hanya melakukan tendangan ataupun gerakan satu arah ke depan, seperti teman-teman dapat lihat menggunakan tumit atau ujung tumit kaki. Itu cukup lumayan lah, saya rasakan keelastisitasan otot-otot baik pengangkatan di paha, pinggang, pinggul, lutut. Nah, gerakan seperti ini memang kelihatannya santai, namun pakemnya adalah ketika kita mengangkat kaki paling tidak lutut setelah posisi sejajar antara pusar dengan lutut, baru kita lakukan gerakan saya katakan lentingan. Jadi penggunaan lentingan sangat berperan, atau kuncinya adalah melentingkan dari arah lutut ke daerah perut samsak dengan dorongan tentu juga jangkar ataupun posisi kaki di bawah tidak boleh goyah di saat melakukan duluran ataupun gerakan kaki ke arah depan. Nah, hal ini kenapa saya katakan bisa lanjut hanya melakukan gerakan satu gerakan cukup saja. Nah, teman-teman, saya lagi dengan durasi waktu kurang lebih 8 menit sudah semakin berkeringat, karena kita secara konsisten terus melakukan gerak-gerakan ke depan. Akhirnya antara otot satu ataupun otot pinggang, otot tangan, otot perut dan semuanya itu bergerak secara terus-menerus menjadi panas. Inilah yang saya katakan tadi. Jadi yang mengenai ke daerah belah samsa itu merupakan ujung di bawah jari-jari 5 begitulah. Itu pun posisinya kita harus latih secara pelan-pelan dahulu. Ini yang saya maksud dengan gerakan lentingan. Diangkat lutut, angkat kaki sejajar dengan pusat, setelah itu baru dilakukan gerakan lentingan ke arah badan samsak itu ke depan. Kalau hal ini teman-teman dapat secara teorinya dan prakteknya enak kita bawakan, itu menjadi suatu keasikan atau menjadi suatu keinginan secara terus menerus. Nah, walaupun dengan pertama-tama tentu dengan gerakan pelan, dan selanjutnya terasa otot-otot kolaborasinya sudah bagus, pada akhirnya akan menjadi penasaran, rasanya ingin saja untuk melakukan gerakan tenang ke depan yang
awalnya dari gerakan pelan dan juga gerakan cepat ke depan. Nah, kalaupun sudah terasa suhu tubuh panas dan juga otot rasanya bagus, ya silakan untuk menambahkan power ataupun gerakan lebih cepat daripada gerakan awalnya. Ini saya juga sudah melakukan gerakan tadi dengan tendangan kiri, ya cukup dengan kecepatan yang saya yakini cukup cepat, walaupun tidak maksimal atau sempurna sekali, tetapi ada rasa kepuasan tersendiri untuk melakukan gerakan seperti tadi pada badan samsak, karena saya terasa dari sekian menit sudah lalu otot antara satu dengan yang lainnya sudah menjadi satu kesatuan kesinkronan untuk melakukan gerakan apa yang kita lihat tadi. Akhirnya di sekian menit ini saya cukup menggunakan power untuk melakukan lentingan ataupun dorongan ke daerah badan samsak, sehingga kecepatan samsak mengayun, termasuk juga kecepatan peralihan antara tendangan kanan dan tendangan kiri itu akan menjadi lebih cepat daripada gerak-gerakan awalnya. Teman-teman, sekali lagi, penggunaan beda samsak dia adalah merupakan suatu media. Walaupun kita sudah ketahui jika usia-usia sudah lanjut masih menggunakan samsak sebagai medianya, ya, ini merupakan hanya kesenangan atau hobi saja, teman-teman. Nah, sehingga apa yang saya rasakan di usia 63 tahun ini, melakukan gerak-gerakan baik itu mengarahkan tangan, mengarahkan kaki ke daerah badan samsak, sama dengan sudah melakukan gerakan senam yang cukup berpower atau bervariasi, cara memukul, cara menendang, juga seperti menangkis. Teman-teman, sekali lagi itulah cara saya berolahraga yang salah satu menggunakan beda samsak. Nah, banyak video juga yang saya dulunya post ya, akhir-akhir ini mungkin karena banyak kesibukan keluarga, termasuk juga kesibukan di masyarakat, ya, kurang lebih hampir 2,5 bulan gitu lah saya tidak pernah mengepost video-video lagi, karena benar-benar acaranya cukup padat. Begitu ada waktu luang, karena ini merupakan hobi ataupun olahraga yang saya sukai, akhirnya tetap saja berusaha untuk meluangkan waktu, memasang kamera di depan dan menggunakan waktu ya durasi 30 menit atau kurang dari itulah, bisa mencoba untuk kembali melakukan gerak-gerakan dengan menggunakan beda samsak sebagai media atau pataknya. Dan banyak video juga saya coba post sebelumnya dengan media olahraga seperti tangga, kursi, tongkat dan lain sebagainya. Nah, semua hal itu bisa ciptakan karena merasakan manfaat daripada bergerak, menggunakan olahan daripada kaki, tangan, dengan serta variasi posisi kaki dan juga posisi tangan. Akhirnya di usia selanjutnya ini saya berusaha untuk masih mempertahankan semangat ataupun meluangkan waktu. Gimana caranya agar dapat saja berolahraga, karena manfaat daripada gerak-gerakan walaupun tidak terlalu lama sekali itu akan sangat saya rasakan di pagi berolahraga setelah melakukan gerakan 5 menit 10 menit teknik berolahraga pakai jongkok bangun, menggunakan media tangga serta yang lainnya. Setelah siangnya melakukan aktivitas akan terasa sangat percaya diri sekali dalam hal berpenampilan, dalam hal berkolaborasi ataupun dengan pertemuan-pertemuan rapat dengan teman-teman ataupun di acara-acara resmi. Ini salah satu cara lagi saya istilahkan bermain dengan samsak, dengan cara mengembangkan tangan seperti kita menggunakan tangan terbuka, sehingga variasinya kita dapat melakukan dengan cara memukul ke atas ke bawah dengan variasi kapan harus keras, kapan harus tidak terlalu menggunakan tenaga, dan tujuannya seperti kita senam, kita menggerakkan tangan baik di tangan kanan, tangan kiri, dan selanjutnya dilakukan variasi gerakan tangan. Dan seperti kita lihat ini tentunya ditopang ataupun sangat dipengaruhi juga oleh gerak-gerakan daripada arah pinggul, pinggang, termasuk juga tumit jangkar tapak kaki yang ada di bawah. Nah,
karena kebiasaan atau keseringan untuk melakukan gerakan ini secara otomatis, kita ataupun teman-teman yang belum pernah melakukan ini secara alami akan tertuntun dengan pola-pola gerakan. Artinya ketika kita melakukan pukulan ke depan, posisi pinggul atau gerakan pinggul dan juga posisi kaki di bawah tapak kaki, dia akan menyesuaikan. Nah, ketika hal tersebut kurang pas, akan terasa sekali kenyamanan kita di saat melakukan pukulan tersebut kurang enak, kurang nyaman gitu. Sehingga hal itulah diperlukan satu proses ataupun waktu, teknik melakukan gerakan tersebut secara berkali-kali, sehingga istilah saya adalah kita akan berburu secara alami dari proses pengalaman yang kita lakukan dalam bentuk melakukan gerakan seperti apa yang saya sampaikan ini. Nah, ini gerakan yang saya coba rangkai dengan cara memukul di atas ke bawah dengan menggunakan pakuan, sikuan sebagainya. Sekali kita menambahkan tenaga yang lebih daripada gerakan yang lainnya. Kalaupun situasinya sudah tidak bagus, ya kita bisa lakukan gerakan dengan kecepatan lebih. Ini akan merupakan aplikasi yang buat teman-teman meriang seperti kita mengolah inilah secara teorinya, dengan gerakan 1-2 lurus ke depan dan melakukan tangkisan seperti kita melakukan pukulan pindu dari bawah ke atas, juga ke samping, dan juga tangkisan dan lontaran daripada kepalan tangan. Jadi seni untuk mengolah tangan ataupun memposisikan di antara tangan satu dengan tangan yang lainnya diperlukan proses waktu, pengalaman atau mencoba secara berkali-kali. Nah, semoga lah